Selamat Sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul yaitu Masa Kesukaran. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 dan juga dalam buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 8 pasal 39. Dan ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Mari kita semua buka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Teman-teman semua, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diawali dengan satu kutipan atau satu ayat, yaitu barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini adalah satu kutipan yang menggambarkan tentang akhir zaman, di mana pada akhir zaman ini orang-orang yang berbuat jahat mereka akan terus untuk berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat cemar mereka akan terus untuk berbuat cemar. Tetapi barang siapa yang benar, mereka akan terus berbuat benar. Dan barang siapa yang kudus, mereka akan terus menguduskan dirinya. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini juga adalah tentang kisah Yakub yang bergulat atau bertarung dengan malaikat. Di sini diceritakan yaitu pada waktu itu ketika Yakub ingin bertemu dengan kakaknya yaitu Esau, dia merasa sangat ketakutan. Dia merasa khawatir apabila nanti kakaknya ini akan marah terhadap Yakub, akan masih menyimpan rasa dendam terhadap Yakub, dan bahkan jangan-jangan kakaknya ini yaitu Esau akan memerangi Yakub dan juga rombongannya ketika Yakub dan rombongannya ingin bertemu dengan Esau. Dan pada malam harinya ketika Yakub ini akan pergi untuk menemui Esau pada esok harinya, dia bertemu dengan seorang malaikat. Dan dia bergulat dengan malaikat itu sampai fajar menyingsing. Dan ketika orang itu, yaitu malaikat itu, melihat bahwa dia tidak dapat mengalahkannya atau mengalahkan Yakub, sehingga malaikat itu memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kemudian orang itu atau malaikat itu berkata kepada Yakub, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Kemudian sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Kemudian malaikat itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Dan orang ini berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Kemudian Yakub bertanya kepada malaikat itu, karena Yakub tidak mengetahui bahwa orang yang sedang dihadapinya itu bukanlah orang biasa, itu adalah malaikat. Kemudian bertanyalah Yakub kepada orang itu, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahut malaikat itu,
"Mengapa engkau menanyakan namaku?" Kemudian diberkatinya lah Yakub di situ. Dan ketika Yakub pada akhirnya mengetahui bahwa dia telah bergulat dengan malaikat sampai fajar menyingsing, tempat di mana Yakub bergulat pada saat itu dinamai Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Teman-teman semua, Yakub pada saat itu merasa cemas. Yakub pada saat itu merasa khawatir oleh karena jangan-jangan nanti kakaknya akan membunuh dia, akan membalas dendam terhadap Yakub. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada Yakub. Allah mempersiapkan Yakub untuk bertemu dengan Esau dengan cara Allah bertarung dengan Yakub semalam penuh hingga fajar menyingsing. Nah, teman-teman semua, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, mungkin kita merasa cemas di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa bahwa akan banyak rintangan-rintangan, akan banyak halangan-halangan yang datang kepada kita. Tetapi kita tidak perlu cemas. Sama seperti Yakub, Allah akan datang kepada kita. Dengan bagaimanapun caranya, mungkin kita tidak mengetahui bagaimana cara Allah untuk menguatkan kita. Tetapi kita yakin dan kita percaya bahwa Allah akan datang kepada kita untuk menguatkan kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Di sini dikatakan bahwa Allah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya bahwa Allah akan melepaskan kita dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita, dari penyakit sampar yang busuk. Mungkin sampai sekarang ini virus corona belum berakhir, tetapi kita yakin bahwa Allah akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk, dari virus corona ini. Jadi kita tidak perlu cemas karena kita mempunyai Allah. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepak sayap Allah kita akan dilindungi. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Satu pengharapan bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebat di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yesus atau Allah kembali memberikan satu janji pengharapan kepada kita, bahwa apapun rintangan yang ada di depan kita, apapun halangan yang ada di depan kita, apapun kecemasan kita, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Allah akan senantiasa melindungi kita, akan senantiasa menjagai kita. Virus corona kita tidak perlu takut, karena kita mempunyai Allah. Di sini dikatakan tadi, Allah akan melindungi engkau terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Virus corona adalah virus yang menular, tetapi kita yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Biarlah kita terus berharap kepada Allah. Jangan takut, jangan cemas, karena Allah akan senantiasa bersama dengan kita untuk melindungi kita di dalam segenap kehidupan kita. Jika teman-teman semua suka, silahkan untuk tekan tombol like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga jika teman-teman subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua
dapat mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video-video pembelajaran terbaru. Dan juga jangan lupa untuk komen di bawah dan juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sahabat berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita. Your name.